Assalamualaikum YouTube. Selamat datang di channel Mas Im Bagaskara. Apakah ada yang pernah pindah kosan karena gak kuat sama teror dari makhluk astral? Kalau iya, berarti Anda harus dengerin cerita dari seorang mahasiswi yang bernama Mayang. Kisah nyata tentang teror di sebuah kosan angker di daerah Jogja yang bikin Anda merinding dan berpikir ulang buat ngekos sendirian. Ya, sebelum masuk ke dalam cerita, mari kita doakan negara kita agar kembali damai seperti semula. Kita masuk ke dalam cerita. Open story now. Suara adzan asar mengalun syahdu membelah sore di Jogja. Di kamar kos mereka yang sempit namun nyaman, Mayang sedang merapikan buku-buku di atas rak, sementara Fitri duduk di pinggir kasur, terpaku pada layar ponselnya. Semilir angin masuk dari jendela, membawa aroma bunga melati dari halaman kos. Sudah seminggu lebih suasana di kamar kos terasa aneh. Tawa dan canda yang dulu selalu mengisi kamar, kini hanya menyisakan keheningan yang canggung. Fit, kamu kenapa sih? Mayang memecah kesunyian. Ada masalah ya? Cerita dong sama aku. Fitri hanya diam, tatapannya kosong. Ia menggeser layar ponselnya, seolah-olah percakapan Mayang adalah sesuatu yang tidak penting. Mayang mendesah pelan. Ia sudah mencoba menanyakan hal ini berkali-kali, tapi respon Fitri selalu sama, hening dan acuh. Dulu mereka adalah sepasang sahabat yang tak terpisahkan, sering tidur larut malam sambil curhat, berbagi rahasia dan tertawa sampai perut mereka sakit. Sekarang, Fitri seperti orang asing. Merasa lelah dengan sikap Fitri, Mayang akhirnya melangkah keluar. Ia menuju kamar Reni, temannya yang lain. Reni yang sedang asik mendengarkan musik lewat earphone langsung menyadari raut wajah Mayang yang murung. Ia melepas earphone-nya dan mempersilahkan Mayang masuk. Fitri lagi? Tanya Reni. Nadanya penuh perhatian. Mayang mengangguk lemas. Ia duduk di lantai bersandar di dinding kamar Reni. Aku bingung banget, Ren. Mayang memulai ceritanya. Dia kayak tiba-tiba jadi orang lain. Aku udah ngajak ngomong, tapi dia diam aja. Reni menatap Mayang dengan pandangan yang sudah tahu segalanya. Dia cemburu, kata Reni. Suaranya pelan. Masalah cowok yang dia suka kayaknya lebih sering ngechat kamu. Padahal dia kan tahu itu gebetannya Fitri. Dada Mayang terasa sesak. Ia merasa bersalah. Selama ini ia tidak menyadari hal itu. Pikirannya hanya bersikap ramah pada teman Fitri. Masalah seperti itu ternyata bisa mengubah persahabatan mereka sedalam ini. Mayang mencoba bicara lagi dengan Fitri malam itu, meminta maaf dan menjelaskan kalau ia tidak ada niat apa-apa. Namun, tembok es yang dibangun Fitri terlalu tebal. Ia tetap diam dan dingin. Hari-hari berikutnya terasa seperti siksaan. Mereka hidup dalam satu kamar, tapi seolah berada di dua dunia berbeda. Mayang tidak tahan, dia butuh ketenangan. Akhirnya, keputusan itu bulat.
ia harus pindah kosan. Aku udah gak kuat, Ren, kata Mayang kepada Reni keesokan harinya. Aku mau pindah, bantu cariin dong. Reni mengangguk. Ya udah yuk, aku temenin. Mereka berdua mulai berkeliling. Kaki mereka menapaki jalan-jalan sempit di belakang kampus. Dari satu kos ke kosan lain, mereka terus mencari. Ada yang harganya terlalu mahal, ada kamarnya terlalu kecil, ada juga yang lingkungan sekitarnya ramai dan berisik. Hingga akhirnya pandangan mereka jatuh pada sebuah banner lusuh yang tergantung di pagar tembok. Terima kosan murah. Kosan itu terlihat tua, tapi halamannya bersih. Ada 6 kamar berjejer, 3 menghadap timur dan 3 menghadap barat. Di tengahnya sebuah pohon mangga yang menjulang tinggi menjadi pusat perhatian. Yang paling menarik, kamar-kamarnya punya kamar mandi dalam. Mayang langsung bersemangat. Ia menyenggol lengan Reni. Lihat Ren, kayaknya bagus nih, harganya juga murah. Mereka berdua masuk. Mayang langsung merasa srek. Kosan itu terasa sejuk dan tenang. Ia membayangkan bisa belajar dengan damai di sini. Ia bertemu dengan pemilik kosan, seorang ibu paruh baya yang ramah. Setelah tawar-menawar, Mayang langsung membayar sewa 1 bulan. Ia memilih kamar yang paling dekat dengan pohon mangga yang menghadap ke arah timur. Senyum merekah di wajah Mayang, tapi tidak di wajah Reni. Sepanjang mereka berinteraksi dengan ibu pemilik kos, Reni terus-terusan merasa tidak nyaman. Bulu kuduknya berdiri dan ada hawa dingin yang menusuk. Reni adalah tipe orang yang punya indera keenam. Ia bisa merasakan keberadaan entitas gaib di sekitarnya. Saat Mayang sibuk mengagumi kosan, Reni tak sengaja menoleh ke arah pohon mangga. Dari atas pohon itu, ia melihat sosok wanita berbaju daster merah dengan kepala yang sangat besar, sedang menatap lurus ke arahnya. Wanita itu tersenyum lebar. Reni juga melihat pocong besar yang kotor di sudut bangunan. Sosok itu berdiri tegak seolah mengawasi mereka. Reni menelan ludah. Ia ingin menarik Mayang keluar dan lari secepat mungkin. Mayang, kayaknya kita cari tempat lain dah, bisik Reni. Mayang menoleh kebingungan. Kenapa sih? Tempatnya bagus kok, murah lagi. Nggak tahu, aku ngerasa nggak enak di sini, kata Reni mencoba mencari alasan. Tapi Mayang sudah terlanjur jatuh hati dengan kosan itu. Dengan tatapan memohon, Mayang berkata, tolonglah Ren, aku butuh banget pindah. Aku udah nggak tahan sama Fitri. Melihat tatapan putus asa di mata sahabatnya, Reni akhirnya mengalah. Ia tahu yang akan tinggal di sini bukan dirinya. Jadi Reni hanya bisa diam sambil berdoa dalam hati agar Mayang baik-baik aja di tempat barunya. Ia tahu ini adalah pilihan berat dan ia hanya bisa berharap Mayang tidak menyesali keputusannya. Mayang resmi pindah. Suasana di kosan barunya terasa begitu tenang, jauh berbeda dari ketegangan yang ia rasakan di kosan sebelumnya. Kamarnya lumayan luas dan jendela di depannya
langsung menghadap ke halaman yang masih asri. Udara terasa lebih sejuk. 2 minggu pertama berlalu tanpa insiden. Fitri bahkan sempat main ke sana, dan Mayang sudah mulai merasa nyaman. Ia juga kenal dengan Bu Dewi, tetangganya yang tinggal di kamar seberang bersama suami dan anaknya. Hidup terasa damai, persis seperti yang ia harapkan. Namun, di minggu ketiga, segalanya berubah. Pintu menuju ketenangan itu seakan tertutup rapat, digantikan oleh teror yang tak masuk akal. Suatu malam sekitar pukul 8:30, Mayang baru pulang dari kampus. Badannya terasa capek dan ia hanya ingin segera rebahan. Saat tangannya hampir memegang kunci untuk membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara gebrakan keras dari kamar di sebelahnya. Brak! Mayang sangat terkejut. Pintu kamar itu terbuka dan seorang cewek berambut panjang dengan baju putih keluar. Cewek itu berjalan tanpa suara, tatapannya kosong ke depan, tidak menyapa, lalu masuk lagi ke kamarnya dan membanting pintu dengan sangat keras. Brak! Mayang sangat kesal. Sudah capek malah disambut hal seperti itu. Ia mencoba bersabar, membuka pintunya dan langsung masuk. Selesai mandi, Mayang langsung merebahkan diri di kasur. Ia berharap bisa tidur dengan nyenyak. Namun, tepat tengah malam, ia terbangun bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara aneh, suara cakaran di tembok kamarnya, seperti kuku-kuku panjang yang menggerus dinding. Suara itu sangat-sangat mengganggu. Mayang menarik bantal dan menutup telinganya, berharap suara itu segera menghilang. Beberapa saat kemudian, suara cakaran itu berhenti. Mayang menghela nafas lega, tapi nafasnya kembali tertahan. Dari tembok di seberang terdengar suara kedebuk-kedebuk, seperti suara benda jatuh, disusul teriakan cowok dan cewek yang saling bersahutan. Suara pertengkaran. Mayang semakin jengkel. Suara itu makin kencang. Kali ini diiringi suara pecahan piring. Piar, piar. Ia tidak tahan lagi. Dengan hati yang sangat kesal, Mayang keluar kamar. Ia berniat menegur tetangganya itu. Saat ia melongok ke kiri, di mana kamar cewek berbaju putih berada, Mayang melihat sosok itu sudah berdiri di depan pintu kamarnya, menghadap Mayang. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, matanya gelap dan bibirnya membiru. Sosok itu kembali masuk ke kamarnya dan membanting pintu dengan sangat keras. Brak! Mayang makin kesal. Ia beralih menoleh ke kanan, ke arah kamar yang ada di seberang, tempat suara gaduh tadi berasal. Di sana, seorang pria berteriak-teriak sambil menunjuk seorang wanita. Pria itu terlihat sangat marah. Tak lama kemudian, pria itu pergi, dan Mayang melihat wanita terduduk di lantai dengan wajah memar, seperti korban KDRT. Mayang merasa kasihan dan mendekatinya. Dan saat sudah mendekat, Mayang melihat dengan jelas mata wanita itu bengkak, mulutnya penuh darah, dan yang paling mengerikan, lehernya ada sayatan benda tajam yang masih menyemburkan darah segar. Mayang sangat ketakutan. Ia mundur selangkah.
Saat ia hendak berbalik, wanita itu menoleh, tersenyum menyeringai ke arahnya. Lalu dengan jari-jarinya yang sangat kotor, ia menjungkil matanya sendiri dan memakannya. Kraus, kraus, kraus. Suara kunyahan itu terdengar jelas di telinga Mayang. Setelah itu, sosok wanita itu menghilang ke dalam kamarnya. Mayang masih mematung, shock, dan seluruh tubuhnya dingin. Tiba-tiba, dari jendela kamar wanita itu muncul kepala berambut panjang dengan mata bolong. Kepala itu menatap Mayang sambil tersenyum lebar dan berkata, "Sudah mbak, saya nggak apa-apa." Seketika Mayang berbalik dan lari sekuat tenaga masuk ke dalam kamarnya. Ia mengunci pintu, menarik selimut sampai menutupi seluruh tubuhnya. Dan ia berharap semua yang ia lihat hanyalah mimpi buruk. Namun jantungnya yang berdebar kencang adalah bukti nyata bahwa teror itu sungguh terjadi. Malam itu Mayang tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan wajah pucat, mata bolong, dan senyum mengerikan dari sosok-sosok yang ia lihat. Jantungnya terus berdebar kencang dan ia merasa seluruh tubuhnya dingin. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi, ilusi karena kelelahan. Tapi suara-suara aneh itu tak berhenti. Sepanjang malam ia terus mendengar bisikan, langkah kaki, dan gesekan tak jelas. Sekitar jam 9 malam, suara-suara itu kembali lagi. Kali ini lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. Suara bantingan pintu dari kamar sebelah kembali terdengar. Brak! Mayang langsung tersentak, disusul suara kedebuk-kedebuk-kedebuk dan teriakan pertengkaran dari kamar seberang. Mayang yang sudah kehabisan kesabaran tiba-tiba merasa frustasi. Ia merasa ingin meledak. Ia sudah tidak peduli lagi. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kamarnya. Ia berdiri di ambang pintu, melihat ke kiri dan ke kanan. Lalu ia berteriak sekuat tenaga. "Woi, kalau berantem jangan di sini dong. Gua mau istirahat." Seketika suara-suara itu berhenti. Hening, sangat hening. Mayang merasa merinding. Pria dan wanita yang ia lihat kemarin menoleh ke arahnya, menyeringai dengan wajah hancur dan penuh luka. Yang paling mengerikan, Mayang merasa hawa dingin di belakangnya. Ia menoleh perlahan dan melihat sosok cewek berbaju putih yang ia lihat kemarin berdiri tepat di belakangnya. Sosok itu tersenyum tanpa bibir. Nyali Mayang langsung ciut. Ia berteriak kembali, masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Malam itu Mayang tidak bisa tidur. Ia terus mendengar suara-suara itu. Suara bantingan pintu, suara cakaran di tembok, suara orang bertengkar, dan suara jeritan yang memilukan. Saking takut dan lelahnya, Mayang akhirnya pingsan. Keesokan paginya, Mayang terbangun karena ketukan pintu, dan saat dibuka, ternyata ada Reni dan Fitri. Mereka kaget melihat keadaan Mayang yang sangat kacau. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak, dan wajahnya pucat. "Ya ampun, kamu kenapa?" tanya Fitri panik. Sambil terisak, Mayang menceritakan semuanya. Dari suara bantingan pintu, cakaran di tembok, sampai sosok-sosok mengerikan yang ia lihat. Reni dan Fitri mendengarkan dengan serius. Sesekali saling pandang dengan ekspresi khawatir. Tiba-tiba Bu Dewi,
Penghuni kos yang lain datang membawa jajan. Melihat Mayang menangis, Bu Dewi bertanya, "Ada apa, Nak?" Mayang menceritakan tentang ulah penghuni kamar sebelah. Bu Dewi langsung kaget. Ia menatap Mayang dengan pandangan yang sulit diartikan. "Di sini, kamar yang kepakai cuman kamar saya dan kamar kamu, Nak. Lainnya kosong," kata Bu Dewi. Mendengar itu, Mayang membeku. Ia langsung berdiri dan berjalan ke kamar yang ia lihat ada cewek berbaju putih. Pintu kamar itu terkunci, tapi saat ia mencoba membuka jendela, jendela itu terbuka dengan mudah. Kamarnya kosong, tidak ada apa-apa di dalam. Mayang pindah ke kamar seberang. Jendela di sana juga terbuka dan kamar itu juga kosong. Mayang tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia menangis histeris. Selama ini ia diganggu oleh hantu. Ia merasa takut, bingung, dan ingin lari dari tempat itu secepatnya. Fitri dan Reni langsung memeluk dan menenangkannya. Setelah Mayang agak tenang, Fitri mengajak kembali tinggal bersama. Mayang langsung mengiyakan. Ia langsung membereskan barang-barangnya. Saat itu juga ia pindah. Mayang langsung pindah hari itu juga. Fitri dan Reni membantunya mengangkut semua barang. Ada perasaan lega yang luar biasa saat Mayang keluar dari gerbang kosan itu untuk terakhir kalinya. Ia kembali tinggal di kamar lamanya bersama Fitri. Seminggu setelah kepindahannya, mereka bertiga berkumpul di kantin kampus. "Gua masih kepikiran," kata Fitri. Suaranya pelan. "Gara-gara gue cemburu, lo jadi pindah dan ngalamin hal-hal itu." Mayang tersenyum. "Udah Fit, gak apa-apa. Gua udah maafin kok dari lama." Reni yang sejak tadi hanya diam, kini menatap Mayang. "Mai," katanya, "gua mau cerita sesuatu. Sebenarnya gua udah tahu dari awal kalau kosan itu gak beres." Mayang dan Fitri langsung noleh ke arah Reni. "Maksud lo gimana?" tanya Mayang. Reni menarik nafas dalam-dalam. "Waktu itu, pas kita pertama kali lihat-lihat kosan," Reni memulai ceritanya, "gua ngelihat ada cewek pakai daster merah, kepalanya gede banget, lagi natap gua dari atas pohon mangga." Reni berhenti sejenak, matanya menerawang. "Dan gak cuman itu, Mai. Di sudut bangunan, gua juga ngelihat pocong gede banget, kotor, kucel. Dia berdiri di sana kayak lagi ngawasin." Mayang dan Fitri terdiam, memproses ucapan Reni. Kini semuanya masuk akal. Keanehan yang dirasakan Reni, ketakutan yang tidak bisa dijelaskan, semuanya berakar dari kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata di kosan itu. Reni hanya bisa berharap Mayang tidak menyesali keputusannya, meski ia sendiri tahu ada hal buruk yang menanti. Fitri menunduk, air matanya netes. "Maafin gua ya, Mai," isaknya. "Gua bodoh banget. Gara-gara cemburu yang gak jelas, lo jadi pindah dan ngalamin hal itu." Mayang langsung memeluk Fitri. "Udah Fit, gak usah nangis. Semuanya udah lewat. Mungkin ini cara Tuhan biar kita tahu kalau persahabatan kita lebih penting dari apapun." Teror yang dialami Mayang menjadi pengalaman pahit yang menyatukan mereka kembali. Mereka tidak lagi membahas kejadian itu, tapi kisah mengerikan itu menjadi pengingat bahwa di balik harga yang murah, bisa jadi ada sesuatu yang lebih mahal yang harus dibayar. Mayang akhirnya bisa tidur lagi dengan nyenyak, tidak diganggu suara misterius. Ia kembali merasakan ketenangan yang dulu hilang, kali ini di samping sahabatnya.